Warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ala ni'amillah, salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, yaitu segenap daripada tokoh masyarakat kita yang hadir pada kesempatan kali ini, khusus yaitu adalah jamaah subuh yang hadir. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada kesempatan kali ini termasuk orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan kebaikan demi kebaikan. Salah satunya amalan yang terbaik kepada Allah pada pagi hari ini, yaitu adalah kita melaksanakan subuh berjamaah dan diikuti dengan pengajian ba'da subuh. Mudah-mudahan dengan ini Allah meridai kita, Allah memberikan kebaikan kepada kita, dan Allah mentakdirkan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin. Sebelum kita memulai kajian pada pagi hari ini, tadi Ketua DKM kita Ustaz Edi telah menyampaikan agar kita mendoakan saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah, yaitu Bapak siapa? Suyono dan istri, ya. Kita doakan beliau almarhum wal marhumah, pasangan ini dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahannya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan maqbarahnya, yaitu adalah min riyadil jannah, daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan tempat kembalinya di sisi Allah, yaitu adalah surganya Allah. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Wal Fatihah li syanillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, ayo kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih diberikan nikmat oleh Allah berupa kesehatan, berupa umur yang panjang dalam ibadah kepada Allah, kita harus syukuri. Ayo ngucapin hamdalah bareng-bareng Bapak. Alhamdulillahi rabbil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Seraya kita bersalawat kepada Rasulullah SAW. Semoga kita pada hari kiamat termasuk orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah melalui beliau, melalui Nabi kita Muhammad, mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian yang berbahagia, pada bulan yang lalu kita berbicara tentang ada satu hadis Rasulullah SAW, cara kita melaksanakan membasuh daripada kepala kita
dalam anggota wudu. Bagaimana caranya? Kemarin sudah kita jelaskan. Ada beberapa cara ya. Maka sekarang kita akan melanjutkan kepada hadis yang berikutnya, yaitu hadis yang ke-34-nya. Pada hadis ini kita akan masih melanjutkan tema tentang wudu, dan ada sunnah-sunnah yang lainnya terkait tentang hal itu. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza istayqawa ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna asyaitana yabitu ala khaysumihi muttafaqun alaihi. Kalau kita terjemahkan kurang lebih seperti ini, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, berkata ia menjelaskan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang di antara kalian telah bangun, idza staiqadha, telah bangun, min manamihi, dari tidurnya, falyastanthir, maka hendaklah dia menyingsring, thalathan, 3 kali. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya setan, yabitu ala khaysumihi, yaitu dia berdiam pada lubang hidung kita. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh ulama secara sepakat ya. Jemaah sekalian yang berbahagia, jadi dari hadis ini kita ada sunnah yang harus kita laksanakan, yaitu ketika kita melaksanakan bangun atau bangun dari tidur kita, maka hendaklah kita menyingsing, falyastanthir thalathan. Makna ijmalinya apa? Asyaitanu yajri min ibni Adam majrad dam. Kalau kata ulama begini Pak, setan itu berjalan atau berada di anak manusia mengikuti jalannya darah. Jalannya apa Pak? Darah. Selama darah itu masih berjalan, berarti ada, ulangan lagi Pak ya nih. Ulangan lagi Pak nih. Setan itu berada di jalannya darah pada manusia. Maka selama darah itu mengalir, berarti masih ada setan. Ustaz, dia ahli ibadah Ustaz, dia sholat tidak pernah ditinggal, kira-kira masih ada setan yang ngegodain apa kagak Pak? Ustaz, dia ini tukang mabok, dia ini suka main judi Ustaz, Ustaz, dia ini suka main perempuan Ustaz, apakah dia ada setan? Banyak Pak itu mah. Bahkan bisa jadi ada setan yang berbentuk manusia. Ini lantaran berarti adalah manusianya kelakuannya kagak berubah-berubah dari dulu, kelakuannya seperti setan. Rumah dekat sama masjid, tapi nginjak masjid setahun sekali. Ada apa kagak Pak? Nah banyak. Yang bener nih. Rumah dekat nempel sama masjid, giliran azan tutup pintu. Ada nggak yang begitu Pak? Dengerin nih. Ada nggak yang begitu Pak? Berarti dirinya ada. Saya mau ngomong ini sesuai keterangan ulama nih Pak. Mau kemana Pak? Ya ini speakernya kayaknya indah ya. Apa kita pakai yang ini aja kali ini? Mana? Yang kecil aja kali ya?
Mati. Kita lanjutkan Pak. Ah, ini bagus nih. Bagus Pak ya? Bagus nih. Alhamdulillah. Berarti harus di restart dulu Pak. Harus dimatiin Pak. Biar seger gitu ya. Bapak juga kalau pengen seger awet muda lagi Pak, mati dahulu. Lah bener Pak, emang iya begitu coba. Bapak ini mati Pak, nanti masuk surga. Bapak muda lagi Pak, seger lagi. Iya nggak Pak? Ya itu kalau langsung ke surga, kalau ke neraka dulu ya rasain dah gitu ya. Kan begitu Pak. Nah jamaah sekalian yang berbahagia Pak. Jadi kata ulama bahwa setan itu memang berjalan berada di manusia atau manusia itu pada peredaran darah kita atau tempatnya berjalannya darah. Maka selama kita hidup, selama itu juga ada setan yang selalu menggodai kita Pak. Ustaz, masa sih dia digodain sama setan terus? Dia kan ahli ruqyah. Nah ini Pak. Dengan sekarang ini kita banyak yang minta diruqyah nih Pak ya. Ada nggak Pak orang yang ahli ruqyah kemasukan setan? Ada nggak Pak? Ada Pak. Saya bilang kemasukan setan itu bukan berarti dia kesurupan doang Pak. Bukan berarti kesurupan doang Pak. Kalau setan masuk ke dalam diri kita berarti kesurupan doang Pak, maka betapa sedikitnya setan yang menggodai kita Pak. Padahal setan itu jumlahnya banyak. Ini Bapak duduk di sini aja ada yang ngegodain Pak nih, ada yang ngegodain. Setan ngomong. Ada nggak di kuping Bapak ngomong begini Pak nih? Nih Pak, dengerin Pak nih. Ada nggak Pak di kuping Bapak ngomong begini? Apa ngomongnya? Ustadz, ngajinya jangan lama-lama. Gua hari Minggu ada acara. Bener nggak Pak? Ada yang ngomong gitu Pak? Ada nggak? Ah itu berarti ada setan tuh Pak. Ya, gua kagak kebagian tembok sekarang. Tuh Pak. Itu juga setan tuh Pak. Bye-bye tuh. Makanya yang punya tembok tuh. Insyaallah. Jamaah sekalian yang berbahagia. Maka kalau misalkan setan itu selalu ada, kita jauhin, kita usir. Jangan kita antepin. Salah satunya mengusir setan, yaitu ketika bangun tidur, kita menyingsring 3 kali. Salah satunya. Cara yang lain ada nggak Ustaz? Banyak. Apa cara mengusir setan? Baca Al-Quran. Apalagi cara mengusir setan? Selalu berzikir. Apalagi mengusir setan? Selalu mempunyai wudu. Apa mengusir setan? Selalu bersama orang-orang yang soleh. Banyak Pak mengusir setan. Azan salah satunya mengusir setan. Azan. Nih kalau Bapak mau ke masjid, terus kan sebelum Bapak berangkat ke masjid kedengar azan di speaker masjid, itu setan lari tunggang langgang Pak di dalam hadis Nabi Pak. Setannya pergi Pak, kabur, pergi. Nggak ada tuh Pak setan berani ngedengerin suaranya azan Pak, nggak yang berani. Tapi setelah azan selesai, setan balik lagi. Bener Pak itu. Makanya kalau Bapak dengar azan, langsung berangkat ke masjid, jangan entar-entaran. Oi, dengerin nih. Kalau ngedengar azan, langsung berangkat ke masjid. Itu setan nggak ada. Tapi kalau Bapak bilang, ah ntar nunggu azan selesai, itu pasti setan ngegodain lagi setelah azan selesai. Oh udah selesai aja tuh azan, kan gitu Pak. Antara nungguin qomat tuh Pak. Akhirnya sholat subuh masbuk Pak. Ada nggak yang begitu Pak? Ini kan 2 baris doang jamaah kita subuh. Warganya ada berapa ratus Pak? Gitu. Banyak Pak. Berarti banyak yang di rumah apa banyak yang di masjid Pak? Di rumah. Maka kita futur, kita lemah Pak. Kita tergodai oleh yang namanya setan. Tuh Pak. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, yajlisu ala a'la, dia itu si setan nih Pak, diceritain si setan itu suka duduk di atasnya.
Atasnya apa Pak? Anfuhu atau anfihi, di atas hidungnya, hidung kita. Ya setan suka duduk Pak. Jadi kalau hidung kita ini Pak, ini didudukin setan kalau kita lagi tidur. Bapak kalau lagi tidur, hidung Bapak berasa berat apa enteng Pak? Nah itu setannya gede berarti Pak tuh. Suka makan tuh Pak. Pak nih, ini setan Pak nih. Li'annahu, karena sesungguhnya dia nanti akan merusak hati kita. Jadi yang awalnya niat mau bangun subuh, gara-gara ada setan di situ, hati kita dirusak, akhirnya kagak bangun subuh. Dan berapa kali kita sering Pak niat sebelum tidur mau sholat tahajud, pasang alarm hidup, alarmnya kita matiin lagi, kita lanjut tidur lagi. Benar atau benar Pak? Nah, itu. Makanya pentingnya kita bareng-bareng tuh begitu Pak, bareng-bareng. Kayak misalkan i'tikaf di akhir Ramadan, kan kita bareng-bareng Pak. Walaupun kita malas kayak apa, ketika kemudian ada teman yang ngajakin kita bangun, maka kita bangun akhirnya Pak. Benar apa benar Bapak? Nah, begitu. Lalu kemudian Pak, karena itulah al-anfu maq'adus syaitan. Tuh, di sini dikatakan bahwa hidung itu adalah tempat duduknya setan. Maq'adun, bangkunya. Maq'ad itu kan tempat duduk. Ya kita bilang bangkunya setan. Jadi hidung itu bangkunya setan Ustaz. Ya. Wal udhunan, dan kedua telinga kita mahallu baulihi, yaitu adalah tempat kencingnya. Jadi kuping kita tempat kencingnya setan. Kuping kita kira-kira wangi apa bau Pak? Woi, berarti setan kencingnya bau apa wangi Pak? Sedap-sedap lagi. Berarti bau Pak. Maka kalau misalkan kita sudah tahu sekarang hidung sama kuping itu adalah tempat kotorannya, tempat anunya si setan, maka kita bangun tidur harus usir si setan Pak. Di sini dikatakan kama jaa fil hadis, sebagaimana telah disampaikan di dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena di hidung, di kuping itu berkumpulnya kotoran, Pak. Berkumpulnya sesuatu yang menjijikan, Pak. Maka salah satu membersihkannya adalah apa? Istinthar. Kita harus menyingsing untuk mengeluarkan tersebut, mengeluarkan itu. Kalau kuping berarti Bapak bersihkan. Ilah kuping dising-seringin Pak, bisa apa kagak Pak? Nggak bisa. Maka kuping dibersihkan, jangan sampai 1 tahun baru dibersihkan. Ya minimal 1 minggu sekali harus dibersihkan, karena itu adalah mahallus syaitan, yaitu adalah tempat-tempatnya setan. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, kata istinthar itu artinya adalah ikhrajul ma'i minal anfi ba'dal istinsyaq, yaitu mengeluarkan air dari hidung setelah memasukkannya. Maka ulama kemudian Pak menjelaskan hadis ini begini: masyru'iyyatul istinthar indal istiqal minan naumi. Dengan hadis ini berarti kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membuang sesuatu dari hidung kita.
ketika kita bangun, Pak, alias dengan kita menyingsringkan dan diikatnya daripada tidur ketika kita malam. Diikat maksudnya itu ketika kita tidur kan kita enggak ngapa-ngapain, Pak, hidung diam aja. Maka ketika kita tidur, setan itu, Pak, yang kemudian duduk di hidung kita, yabit, dia menetap di situ. Wal jumhuru ala annahu mandubun, dan pendapat yang harus kita pahami bahwa kebanyakan ulama, jumhur ulama itu menyatakan menyingsring bangun tidur hukumnya adalah sunnah. Apa hukumnya, Pak? Sunnah. Ini mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Karena apa? Karena ada hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hal itu. Akan tetapi ada pendapat yang lain, Pak, yang mengatakan bahwa itu bukan sunnah, tetapi hukumnya wajib. Berarti kalau misalkan hukumnya wajib, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Karena mengingat bahwa setan itu aduwwul lakum. Setan itu adalah musuh bagi kita. Kalau musuh bagi kita, maka kita harus perangi setan. Ini mah kadang-kadang senang sama setan, Pak. Ada nggak, Pak, orang yang senang sama setan, Pak? Ada nggak, Pak? Banyak. Itu yang datang ke Gunung Cermek, Pak, nyari apa tuh, Pak, dia, Pak? Wangsit dari siapa, Pak? Dari setan. Berarti dia temannya setan. Ada anak muda berduaan, laki-laki sama perempuan, nyarinya tempat yang gelap. Itu bocah nyari apa, Pak? Nyari apa, Pak? Setan. Makanya nih, Pak, alhamdulillah nih dibikinin ruko nih, Pak, di sini. Jadi terang sini. Iya nggak, Pak? Kalau nggak dibikin ruko nih, ada pohon sengon, pohon apa, pada gelap-gelapan, motornya ada, orangnya kagak kelihatan. Ada apa nggak yang begitu, Pak? Berarti kalau tempat yang gelap disukai setan, orang yang suka tempat yang gelap seperti setan. Tuh di Mangunjaya tuh, Pak, tuh pada orang nyari setan tuh, Pak. Mangunjaya mana, Pak? Mangunjaya. Oh, no, Pak, ya. Mangunjaya itu kan, Pak, kalau malam minggu ramai banget orang pada ziarah ke situ, Pak. Malam minggu orang pada ziarah, Pak, ke situ. Tahu? Tahu, Pak, saya pernah lewat situ. Saya ada acara di daerah situ, Pak. Saya naik motor kan ngebut kan, karena ada 2 acara waktu itu saya, Pak. Astagfirullahaladzim, motor pada baris, Pak, kagak ada orangnya. Ada pohon pisang bergoyang-goyang tuh, Pak. Coba itu, Pak. Saya mau tanya, itu pohon pisang bergoyang-goyang karena apa, Pak? Karena angin. Orang kagak ada angin. Masya Allah. Makanya ini setan kita harus jauhin, kita harus usir. Baik-baik, Pak, berabe. Bisa jadi kalau kita terbiasa dengan setan, lama-lama kelamaan sifat sikap kita seperti setan. Setan itu begini, Pak. Setan, kalau kita kan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau dia amar munkar nahi ma'ruf. Setan itu gitu prinsipnya. Jadi kalau kita memerintahkan kebaikan, mencegah kemunkaran, kalau dia sebaliknya memerintahkan kemunkaran, mencegah kebaikan, itu setan. Coba deh, Bapak, sekarang ada pengajian sampai malam, terus ada orang yang protes, Pak. Pengajian nih, Pak, sampai malam, ada orang protes. Woi, pengajian tahu waktu lah, kan gitu, Pak, ya. Sementara malam yang berikutnya ada dangdutan, itu nggak ada yang protes. Berarti yang salah yang siapa, Pak, coba? Yang protes, Pak, itu bukan setannya, setan. Masa kita nyalain setan? Wah, segera setan. Banyak orang yang begitu, Pak. Ini salah. Ini berarti sama seperti setan kelakuan kita, Pak. Mohon maaf,
saya pribadi, nasihatin saya Pak, bukan nasihatin Bapak doang, nasihatin saya. Saya pribadi Pak, kalau iman kita lagi tipis Pak, iman kita lagi kurang, itu mendengar ajan kagak enak Pak, apalagi yang ajan aki-aki kagak enak Pak itu. Bener nggak Pak? Iya, kalau Ustadz Aan si ajan yang merdu, masya Allah. Mana Ustadz Aan sekarang? Ajan masya Allah dia udah kayak ajan di anu Pak, apa namanya? Di mana Pak? Kalau ajan di Makkah ntar saya ngambul namanya Pak itu. Ya artinya spesifikasi itu yang ajan kalau suaranya begitu Ustadz Aan. Benar apa enggak Pak? Kalau ajan yang kayak Ustadz Muhammad kan dia khusus Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan gitu Pak ya. Itu Ustadz Muhammad pasti ajannya begitu keren. Tapi nggak ada yang sanggup Pak Ustadz Muhammad dicontohin ajannya sekarang. Kenapa? Karena rata-rata yang kemudian ajan bagus itu di masjid yang diseleksi Pak muadzinnya. Kalau di kita mah ya biasa aja lah kan begitu Pak ya. Ya tapi mudah-mudahan ntar Ustadz Edi memilih ajan muadzin yang terbaik gitu. Misalkan dia lomba qori tingkat kabupaten, diambil sama Ustadz Edi jadi muadzin di Masjid Al-Ikhlas. Itu orang yang awalnya kagak pernah ke masjid Pak, mendengar ajan yang cakep jadi pada ke masjid semuanya. Sholat Pak, ngapain lagi? Usah ngedengar ajan, lu mau nonton dia yang ajan dong, habis itu pulang lagi. Nah, ada juga Pak, ada orang yang kurang asem banget Pak, ajan subuh kagak datang, ajan siang hari dia datang Pak. Suatu saat di masjid itu ada yang ajan subuh, kagak ada yang datang pisan, akhirnya dia single fighter, ajannya dia, qomat dia, imamnya dia, doanya dia, aminnya juga dia, matiin speaker juga dia. Di sini mah nggak pernah terjadi Pak, nggak pernah. Di sono no Pak, di sono no, sono. Ada yang begitu Pak? Ada yang begitu Pak? Pak, siang-siang dia kesel, dia ajan aja Pak jam 9 pagi. Itu orang yang kagak sholat subuh pada datang ke masjid Pak. Lu ngapain ajan jam 9 pagi? Ajan subuh mah tadi jam 5, lu jam 9 pagi ajan subuh. Lu PA banget toh, ajan subuh kagak tahu waktu. Merbotnya ngomong begini Pak. PA mana gua sama lu? Lihat, PA mana? Gua ajan subuh, lu kagak datang? Gua aja jam 9, lu sekarang datang. Lu mau ngapain? PA gua apa PA lu? Tuh Pak. Makanya kadang-kadang Pak, itu setan tuh begitu Pak. Setan tuh begitu. Banyak menggodai kita seakan-akan perbuatan yang salah benar Pak. Dan seakan-akan perbuatan yang benar menjadi salah. Kayak tadi tuh Pak, pengajian malam-malam, nggak usah malam-malam ya pengajian, kasihan warga keberisikan gitu. Giliran dangdutan sampai jam 2 pagi Pak itu dangdutan, kagak ada yang protes Pak itu begitu. Di sini mah enggak, insya Allah aman Pak, aman. Aman Pak. Aman. Tinggal ngomong aja sama RT. Besok pengajian RT, besok pengajian, tolong warga disampaikan. Siap Pak Ustaz. Iya, pokoknya aman Pak. Kalau kita koordinasi sama pimpinan, biasanya pengajian sampai jam 1 sampai jam 2 aman Pak. Itu yang jadi masalah kadang-kadang kagak koordinasi sama lingkungan. Benar Pak, benar Pak. Itu juga harus dilakukan secara ma'ruf, secara baik. Makanya kalau ada apa-apa koordinasi begitu. Saya kalau di kampung nggak ada masalah, pengajian sampai jam berapa juga aman Pak. Orang kampung mah aman. Oh, kenapa amannya? Ya orang satu itu ya, bukan heterogen, masih homogen Pak lingkungannya, masih aman semuanya. Kalau udah heterogen macam-macam Pak pendapatnya, bingung Pak kita. Ya di perumahan kan ada yang dari Jawa ya Pak ya, karakternya beda. Ada yang dari Sunda kan gitu Pak ya, karakternya beda. Ada dari Sumatera, karakternya beda Pak. Ada orang yang suka ngomong doang tapi nggak pernah hadir ngaji. Ada nggak yang begitu Pak? Ada yang ngaji mulu diem, cuma ngaji sambil tidur di pojokan dia Pak. Ada nggak gitu Pak? Ada. Karakter orang beda-beda Pak. Kan begitu. Mohon maaf ini bukan yang nyindir, bukan nyindir. Tapi saya bacain aja Pak semua orang. Jemaah sekalian yang berbahagia, kita lanjutkan Pak. Ini baru satu hadis nih Pak, udah jam 5:30 lewat Pak. Lanjut apa kagak Pak? Lanjut ya. Nah jemaah sekalian yang berbahagia, hadis yang ke-35 nih Pak ya. Tadi itu yang mengatakan wajib itu Imam Ahmad Pak.
yang mengatakan wajib kita nyingsring setelah bangun tidur atau ketika bangun tidur itu Imam Ahmad bin Hambal. Jadi wajib kalau beliau Pak mengatakan pendapatnya wajib. Kenapa beliau mengambil pendapatnya wajib? Karena mengambil daripada zahir hadisnya. Hadisnya perintah. Maka kalau perintah al aslu fil amri lil wujub. Asal hukum daripada perintah yaitu adalah wajib. Allah katakan berpuasalah kalian, maka puasa hukumnya wajib. Allah perintahkan solatlah kamu semuanya, maka solat hukumnya wajib. Tuh Pak, asalnya asal dari perintah itu wajib. Adapun nanti kemudian ikhtilaf, ada yang menyatakan adalah sunnah, ada yang mengatakan adalah wajib. Itu nanti tergantung ada keterangan hadis yang lain atau tidak menyertai itu Pak. Jadi memang pendapat ulama berbeda itu untuk memudahkan kita. Coba seandainya pendapatnya cuma satu Pak ulama tentang ini Pak. Ulama mengatakan semua ulama hukumnya ketika bangun tidur harus menyingsing. Kira-kira kita pada dosa semua apa kagak Pak? Dosa Pak kita. Lah jarang pada nyingsing bangun tidur ini. Yang paling yang dipegang bangun tidur HP. Iya nggak Pak ya? Oh iya apa kagak? Yang dipegang HP apa bini Pak kalau bangun tidur? HP, bini mah kagak Pak. Makanya bini kadang curhat, ya Allah enak banget jadi HP. Pagi dipegang, siang dipegang. Iya Pak ya. Malam dipegang, mau tidur dipegang, bangun tidur dipegang. Ketinggalan tuh HP, balik lagi Pak diambil. Ada bini ketinggalan disamperin lagi tuh bini Pak, ada nggak? Nggak ada. Makanya tuh bini kalau bisa ngomong jadi HP Pak dia pengen. Makanya sekarang Pak mohon maaf Pak, HP itu jadi setan tuh Pak HP itu. Jadi apa Pak? Setan. Istighfar Pak banyak-banyak Pak, HP jadi setan. Kita banyakkan baca HP ketimbang baca Quran. Kita banyakkan dengerin HP daripada dengerin Al-Quran. Benar apa enggak Pak? Tuh Pak. Kita jarang sekali Pak memikirkan bagaimana manfaatnya HP. Kita lebih kepada hiburan daripada HP. Na'udzubillahi min. Di Quran Pak banyak manfaatnya. Di HP juga kalau ada Qurannya banyak manfaatnya. Bapak di HP harusnya ada Al-Quran. Baca Quran enggak Pak di HP Pak? Baca Quran ke di HP? Orang. Bapak saya mau tanya sekarang, HP buat baca Quran apa nonton video? Woi, nggak apa-apa nonton video ujian aja Pak Ustaz Hamid, di situ ada di YouTube ya, ada di YouTube ya. Nonton gratis Pak, gratis. Di channelnya no, abang kita ya. Di channelnya ada Pak. Nah jamaah sekalian berbahagia, kita lanjutkan. Ini hadis yang ke-35. Wa anhu idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Muttafaqun alaihi wa hadza lafzu Muslim. Kalau diterjemahkan kurang lebih seperti ini. Apabila telah bangun di antara kalian dari tidurnya, maka jangan kau celupkan tangannya. Maka jangan dicelupkan tangannya fil ina'i, di dalam bejana. Itu maksudnya gini Pak. Kalau kita bangun tidur ke kamar mandi ada ember, jangan langsung tangan kita masukin ke ember, jangan. Hatta yaghsilaha salasan, sampai dicuci dulu Pak tangannya. Jadi tangannya harus cuci dulu. Fa innahu la yadri, sesungguhnya dia tidak tahu ketika tidur tangannya itu ada di mana. Maksudnya kalau air itu harus terjaga kesucian dan kebersihannya. Kalau misalkan kita mau mengambil air, maka ciduk saja airnya, jangan sampai kotoran kita masuk ke ember tersebut Pak. Itu Pak maksudnya. Maka di sini penjelasan ulamanya, idza namal insanu la yadri an nafsihi
fala'alla auratahu, apabila manusia tidur, apabila manusia sedang tidur atau telah tidur, la yadri an nafsihi, dia kagak sadar Pak. Ya kalau misalkan tidur sadar bukan tidur namanya Pak. Kalau yang namanya tidur pasti kagak sadar. Ada enggak Pak orang yang tidur sadar Pak? Ada apa enggak Pak? Ada. Ada sebab bilang Nabi Muhammad emangnya kalau tidur beliau enggak sadar? Sadar Pak beliau. Itulah hebatnya Rasul begitu Pak. Makanya ketika beliau kemudian tidurnya pun dalam keadaan yang baik, gak kayak kita Pak. Ya Nabi kan maksum, gak pernah melakukan yang aurat, gak pernah melakukan yang dosa. Kalau dia tidak tahu tidurnya apa yang dilakukan ketika tidur, maka bisa jadi dia kena perbuatan maksiat Pak. Makanya kalau misalkan digelari maksum, Nabi tidak pernah tidak sadar berarti pada dalam tidurnya. Tuh. Beda sama kita. Kalau kita tidur apa baik kita pegang Pak. Benar apa benar Pak? Ada di samping kita perempuan kita pegang. Ada nggak begitu Pak? Perempuan siapa? Bini kita, masa orang lain? Kan begitu. Makanya di sini dikatakan kita harus membersihkan tangan kita, karena ketika kita tidur kita tidak tahu tangan kita berada di mana. Asy-syari'ul hakim, syariat yang sangat bijaksana ini, artinya syariat ini mengarahkan kepada kita dengan kebaikan syarat ini supaya air itu tetap suci dan bersih. Tangan kita harus dicuci terlebih dahulu 3 kali sebelum kita memasukkan air itu, memasukkan tangan kita ke dalam air atau ke tempat air tersebut. Nah, bagaimana Pak kemudian hukum daripada hadis yang ke-35 ini yang disimpulkan oleh ulama? Yang pertama begini Pak, an-najasatu idza waradat 'alal ma'i al-qalil tanajjas. Kata ulama dikatakan najis itu apabila dia datang kepada air yang sedikit, air Pak. Jadi najis datang ke tempat air yang sedikit, artinya bukan 2 kulah Pak. 2 kulah itu kan banyak ya Pak. Air yang sedikit, maka air itu akan mutanajis. Air itu akan kena najis Pak. Dan hukumnya air itu kagak boleh dipakai lagi untuk toharah, untuk bersuci. Misalkan nih, Bapak tangannya kena najis, Bapak menyentuh, memasukkan tangan Bapak ke tempat air yang sedikit, maka air itu menjadi air yang najis. Maka dianjurkan dalam hadis ini agar mencuci sebelum memasukkan tangan kita ke wadah air tersebut. Lalu kemudian, ini Pak nih, ada bedanya. Al-farqu baina wurudil ma'i 'alan najasati wa wurudin najasati 'alal ma'i. Ini ada perbedaan Pak. Ada bedanya hukumnya. Datangnya air kepada najis dan datangnya najis kepada air. Ngerti gak Pak maksudnya Pak? Woi, datangnya air kepada najis, datangnya najis kepada air. Ayo, paham gak nih Pak? Ini datangnya air kepada najis Pak. Berarti air itu diciduk, dibersihin tuh najis Pak. Pakai air itu, meskipun sedikit bisa menghilangkan najis. Tapi kalau misalkan datangnya najis kepada air, tadi itu Pak tuh, tangan kita najis nih, masuk aja tuh ke air. Begitu maksudnya Pak. Nah, li'annar rasulah, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang.
naha an iradi yadihi alal ma. Dia melarang seseorang itu seseorang itu tangannya mendatangi air. Jadi berarti tangannya itu mendatangi air, tangannya yang najis masuk ke air. Itu yang kedua berarti Pak tuh. Datangnya najis kepada air itu dilarang. Dilarang. Wa amarahu, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan yang mana? Datangnya air kepada tangan. Berarti datangnya air kepada najis, Pak. Ya tadi itu dengan diciduk itu, Pak. Itu yang diperintahkan oleh Nabi. Begitu. Nah, lalu yang ketiga kata ulama, istihbabu ghuslil yadaihi thalathan. Kata ulama, mencuci kedua tangan 3 kali itu disukai atau dianjurkan. Wa huwa madhhabul jumhuri. Ini adalah mayoritas ulama. Jadi mayoritas ulama cuci tangan itu hukumnya adalah sunnah. Wa qala Ahmad, sedangkan Imam Ahmad, ini masih Imam Ahmad nih Pak nih. Kalau tadi Imam Ahmad juga mengatakan wajib itu nyingsring, ya Pak ya. Kalau ini juga mencuci tangan, beliau mengatakan Imam Ahmad itu biwujubi, dengan mengatakan dengan wajibnya kita mencuci tangan 3 kali. Indal istiqaz minan naumi. Wa khassasa dzalika bi naumil laili, dan dikhususkan ini tidur ketika malam. Jadi kalau siang tidak ditentukan, ini cuma malam saja. Ini kayaknya udah terang nih Pak ya. Udah kelihatan motor, udah kelihatan ya Pak ya. Ini kayaknya pegal Pak ya, pegal Pak ya. Pak pegal ya? Belum ya? Saya Pak yang capek sebenarnya. Dan kita cukupin Pak sampai sini saja. Insya Allah besok kita lanjutkan lagi penjelasannya ya Pak ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahma wasi'a alhaqna bi salihin bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana absarna wa sami'na farajina salihan inna muqinun. Allahumma ya Allah ya muyassir yassir wa ya mudabbir dabbir wa ya musahil sahil sahil alaina kull asr bi jahil bashir nadhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.